السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، وقال الله تعالى في القرآن الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله طريقا إلى الجنة. صدق الله العظيم وصدق الله رسول الكريم. Para jamaah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah kita sama-sama mengucapkan puji dan syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah senantiasa melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua. Semoga kita dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi hamba-hamba yang senantiasa bertakwa kepadanya. Salawat beriring salam kita curahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kepada para sahabat, dan kepada para tabi'in, tabi'in, dan kepada para ulama, baik ulama mutaqaddimin, ulama mutaakhirin, dan ulama muqtabar. Senantiasa Allah mencucurkan kasih sayang kepada mereka itu semua sampai akhir zaman nantinya. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, malam ini waktu salat Isya ini kita dihadirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan waktu yang sangat singkat ini sampai jam 9 insyaallah membawa keberkahan ilmu yang kita kaji pada malam ini. Semoga Allah berikan rahmatnya kepada kita, semoga Allah berikan pemahaman kepada kita. Semoga kita dikumpulkan dengan para ulama, baik ulama salihin dan salih-salih mereka itu. Amin. Amin ya rabbal alamin. Kita akan melanjutkan pengajian kita, yaitu di dalam kitabnya Hadis Arba'in An-Nawawiyah. Kita akan kaji kembali kepada hadis yang minggu lalu, yang Rabu malam lalu, yaitu hadis yang keempat tentang hadis proses daripada kejadiannya manusia. Kita baca. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Abdurrahman Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala haddatsana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa as-sadiqul masduq inna ahadakum yujma'u khalquhu fi batni ummihi 40 yawman fi batni ummihi 40 yawman nutfah thumma yakunu 'alaqatan mithla dhalika ثم يكون مضغة مثل ذلك ثم يرسل إليه الملك فينفخ فيه الروح ويؤمر بأربع كلمات: بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي
أو سعيد فوالله الذي لا إله غيره إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها وإن أحدكم لا يعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها رواه البخاري ومسلم. Ya, kita lanjutkan mengartikan daripada hadis yang keempat ini dari hadis Arba'in An-Nawawiyah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yu'maru, dan diperintahkan Allah. Yang diperintahkan itu siapa? Al-malaku, malaikat. Artinya yang mewakilkan, meniupkan ruh. Setelah ditiupkan ruh, kemudian Allah perintahkan yang menjaga rahim. Yang menjaga rahim itu wakilnya daripada rahim, malak namanya. Bi arba'i kalimatin, dengan 4 kalimat. Bi katbi rizqihi, dengan menulis rezekinya. Wa ajalihi, dan menulis ajalnya. Dan wa amalihi, dan amalnya. Dan amalnya. Wa syaqiyyun, dan celaka. Au sa'idun, atau bahagia. Syaqiyyun au sa'idun. Baik, fokus sampai ke sini. Allah perintahkan kepada malaikat yang menjaga yang di rahim. Allah perintahkan malaikat yang menjaga yang di rahim, yang menjaga di rahim, dengan menuliskan 4 perkara, 4 kalimat. Dengan menuliskan 4 kalimat. Kalimat yang pertama itu adalah dituliskan rezekinya. Ditulis, yaitu rezeki. Allah perintahkan malaikat yang menjaga di rahim, setelah ruhnya ditiup,
Selesai daripada hari yaitu 140 hari tambah 2 hari baru mulai tiap hari, dan Allah perintahkan kalau begitu sesudah itu wahai malaikat tulis daripada kalimat-kalimat ini. Mana kalimatnya itu? Rezeki. Rezekinya ditulis. Wa ajalihi, yang pertama adalah rezekinya. Sudah? Nih, rezeki. Rezeki terbagi dua. Rezeki terbagi dua. Rezeki, ada rezeki zahir, ada disebut dengan rezeki zahir. Contoh seperti makanan, pakaian, dan sebagainya. Ini disebut dengan rezeki zahir. Ada dia disebut dengan rezeki batin. Contoh rezeki batin, ilmu, ma'rifat, dan sebagainya. Ya, ini disebut dengan rezeki, yaitu rezeki batin. Jadi oleh karena itu rezeki ini sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan dituliskan semenjak dia daripada ditiupkan ruhnya itu. Nah, persoalan rezeki ini sudah diatur oleh Allah bagi seorang yang selama, yaitu di dalam dia rahimnya sudah ditentukan oleh Allah. Apakah dia nanti kaya, apakah dia ini miskin. Yang kita tahu rezeki itu hanya ya rezeki itu, padahal rezeki itu baik yang nampak dan tidak nampak. Ilmu itu rezeki. Di Lauhul Mahfuz kita ini sudah ditentukan oleh Allah rezeki kita. Inilah dapat pengajian kita. Ini ilmu. Nah, ini berarti Allah sudah tetapkan di Lauhul Mahfuz itu. Sudah tentukan. Adakah rezeki itu bermacam-macam? Ada. Rezeki itu bermacam-macam. Macam-macam rezeki. Kata Syekh Al-Qulyubi, Imam Al-Qulyubi dalam kitabnya An-Nawadir, ya. Kata Syekh Al-Qulyubi dalam kitabnya An-Nawadir, beliau katakan bahwasannya rezeki itu bermacam-macam. Rezeki itu bermacam-macam. Ya, rezeki itu bermacam-macam. Ada yang rezekinya itu di laut. Ada rezeki di laut. Ada rezeki di laut. Kalau keluar dia dari laut, mati. Ya kan? Ada rezekinya itu di darat. Di darat. Pergi ke laut, mati. Ya. Ada rezekinya itu berbagai macam-macam. Ada rezekinya itu kotoran. Kotoran bagi dia itu rezeki itu. Bagi kita kan tidak. Kotoran. Kotoran itu rezekinya. Siapa itu? Yaitu hewan kumbang. Kumbang. Kalau nggak ada kumbang, kotoran itu tak terserap. Bagi mereka itu rezeki itu. Kotoran-kotoran. Ada yang rezekinya itu bau. Bau ini untuk siapa nih? Hah? Bau ini untuk siapa? Bau itu rezeki untuk siapa? Hah? Manusia? Hah? Petugas kebersihan. Siapa bau itu?
Bau itu rezekinya siapa? Jin. Bau itu rezekinya jin. Jadi kalau di rumah ada bau itu makanan jin. Makanan jin, rezeki dia. Kotoran hewan, baunya, maksudnya baunya. Baunya itu baunya makanan jin. Bau kotoran hewan juga bukan kotorannya, baunya. Kotoran hewan rezekinya jin. Nah, jadi itu makanan jin. Yang bau-bau tuh jin tuh paling senang tuh. Yang ada di rumah, bau ikan, bau bangkai, bau pokoknya segala macam bau kotor-kotoran tuh. Makanya jin yang ada di WC ya senang loh. Nah, tuh. Kemudian ada lagi rezekinya itu rezeki ma'rifat. Ada rezekinya itu rezeki ma'rifat. Rezeki ma'rifat. Ini rezeki ma'rifat ini siapa? Orang yang ahli zikir. Orang yang ahli zikir itu kalau dia dapat ma'rifat itu bagi dia mereka rezeki. Ahli zikir. Ada yang itu rezekinya itu ulat. Siapa ulat? Burung udhud. Ulat. Rezekinya burung hudhud dan lain sebagainya. Banyak. Ah, itu macam-macam rezeki. Jadi sudah diatur. Bukan kita saja, kita manusia, ini rezekinya, kita di darat. Makanya kalau kita ini rezeki kita yang sekarang ini jangan ditolak, itu udah rezeki. Kalau ditolak berarti udah nggak lama lagi tuh. Berarti udah mulai menolak rezeki yang sudah ditetapkan oleh Allah itu. Apa yang ada itu rezeki yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ya. Kalau rezekinya rezeki ma'rifat itu orang yang cinta. Rezeki ma'rifat itu orang yang cinta. Orang yang cinta kepada Allah itu dia dapat rezeki ma'rifat. Kalau dia ahli zikir, ini rezekinya malaikat. Malaikat. Nah, dan sebagainya. Nah, demikianlah rezeki yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, telah disebutkan oleh Imam Al-Qulyubi dalam kitab An-Nawadir tentang daripada macam-macam tanawwa'ur rizq. Macam-macam rezeki itu tadi. Baik. Jadi apa saja yang dapat kita zahir dan batin, itulah rezeki yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala sewaktu kita ditiupkan ruh itu tadi. Berarti sudah dicatat. Makanya malaikat itu bertanya, "Ya Allah, ini laki-laki atau perempuan nih? Ini rezekinya gimana nih? Sedikit atau banyak ini?" Rezekinya di mana nih? Di tempat lahirnya atau di tempat lain rezekinya? Kamu lihat di Lauhul Mahfuz. Bagaimana rezekinya? Siapa dia? Laki-laki atau perempuan? Dilihat, dicek. Ternyata rezekinya ini, rezekinya ini. Nah, sekarang kita yang sudah begini, ilmu yang kita kaji ini rezeki. Ya, makanan, pakaian yang kita pakai ini rezeki. Tempat tinggal itu rezeki. Semua apa saja itu rezeki. Jadi ini berbagai macam, yaitu macam daripada rezeki yang diberikan oleh Allah kepada makhluk-makhluknya. Pada makhluk-makhluknya Allah itu. Baik, ya. Demikian disebutkan oleh Imam Al-Qulyubi rahimahullahu taala. Kalau rezeki yang di tubuh manusia, di bagian anggota tubuh itu rezekinya siapa?
Di tubuh manusia ini rezekinya siapa? Hah? Rezekinya siapa? Kutu. Itu rezekinya kutu tuh. Di rambut tuh. Nah, dia kutu. Apalagi nyamuk, ya kan? Tapi jangan pula dikasih makan. Ini darah kita itu makannya. Darahnya. Kalau rezekinya daripada yaitu makhluk yang dari makhluk berasal dari apa namanya? Madu. Madu itu rezekinya siapa? Madunya rezeki siapa? Semut lah. Menetes itu gula di situ, itu rezekinya semut tuh. Jadi kan macam-macam model dia. Macam-macam. Itulah yang disebutkan oleh Imam Qurtubi rahimahullah taala akar rezekinya. Baik, itu yang pertama. Yang kedua, ajal. Yang kedua itu adalah ajal. Ajal. Ajal di sini artinya usia. Usia. Ajal di sini artinya usia, masanya, bukan umur. Maka kata Allah apa? Walikulli ajal. Walikulli ajal. Walikulli ajalin, dan bagi tiap-tiap itu ajal. Faida jaa la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Dari ini artinya ajal yaitu usia. Ajal itu ajal yang mana dia ya, maka ditetapkan oleh Allah yaitu ajal bagi seseorang itu. Nah, kalau dia usia itu kebaikan-kebaikan. Yang ketiga, apalagi yang dituliskan daripada amalnya. Amal seseorang. Ya, ini dituliskan nanti amalnya bagaimana. Si fulan ini nanti ketika itu amalannya apa untuk menghadap Allah, ya, baikkah, burukkah, ini amalannya. Yang keempat itu adalah yaitu celaka atau bahagia. Celaka atau bahagia. Celaka atau bahagia. Celaka ini apa? Celaka ini yang maksudkan daripada kitab Syaqiyun ini adalah celaka berbuat maksiat. Maksiat. Itu maksud Syaqiyun. Yang sudah dituliskan itu si fulan itu memang hidupnya memang dia berbuat maksiat. Maka diistilahkan di dalam kitab hadis itu namanya syaqiyun. Dan syarrun berbuat jahat. Syarrun juga. Dah, ini celaka. Udah dicatat oleh malaikat untuk si fulan ini hidupnya dia dalam keadaan syaqiyun. Atau dia itu bahagia. Bahagia di sini apa? Ada harta? Bukan. Berbuat taat. Berbuat taat. Jadi berbuat taat ini salah satu bahagia. Jadi kalau orang yang sudah dia melaksanakan ibadahnya, ketaatannya, itu tanda orang itu berbahagia. Jadi bahagia itu tidak identik seperti harta saja, tidak. Tetapi yang disebut adalah bahagia adalah mereka itu adalah orang-orang yang senantiasa berbuat taat atau berbuat khair. Nih, khair. Nah, ini yang dicatat bagi makhluk yang di dalam rahim seorang ibunya, yaitu 4 kalimat ini akan dicatatkan bagi mereka itu. Nah, itu menyambung dari minggu lalu. Kemudian, fa wallahilladzi la ilaha ghairuhu. Fa wallahilladzi la ilaha ghairuhu. Maka demi Allah
alladzi yang mana ia Allah la ilaha tiada pantas yang disembah ghairuhu selainnya Allah. Selainnya Allah. Dah? Fawallahi alladzi la ilaha illa ghairuhu. Fawallahi alladzi la ilaha illa ghairuhu. Lihat, perhatikan di sini ya. Maka demi Allah, alladzi yang tiada pantas disembah melainkan selainnya Allah Ta'ala. Itu yang pantas untuk disembah. Wallahu alladzi la ilaha illa ghairuhu. Illaha ghairuhu. La ilaha ghairuhu. Nah, lihat ya. Hadis ini kan Nabi yang mengucapkan. Nabi yang mengucapkan. Biasanya Nabi kalau ini adalah lafaznya sumpah. Ya, lafaznya sumpah. Biasanya Nabi kalau tidak menyampaikan itu apa? Walladzi biyadihi. Biasanya Nabi kalau bersumpah ini menyebutkan. Biasa walladzi biyadihi nafsi. Demi diriku, kata Nabi. Tapi di kalimat ini menegaskan seperti huruf sumpah itu apa dia? Wallahi, tallahi, billahi. Nah, ini huruf sumpah ini. Huruf sumpah. Makanya ketika ada orang yang dia bersumpah itu, maka dia harus benar-benar sumpah dengan menyebut nama Allah. Wallahi. Tak boleh dia sumpah demi ini, tidak. Man ahlafa, barang siapa dia bersumpah melainkan Allah, fahuwa syirkun, maka dia itu syirik kecil. Dia bersumpah demi ini, maka dia tidak boleh sumpahnya. Dia harus bersumpah, dia itu menyebut nama Allah. Tapi bila dia katanya sumpah tapi tidak menyebut nama Allah, itu bukan sumpah namanya. Itu cuman kekuatan perkataan dia, menguatkan perkataan dia. Tapi kalau sudah disebutkan wallahi, demi Allah, tallahi, billahi. Nabi menyebutkan fawallah, berarti menegaskan ini. Yang biasanya dalam hadis-hadis Nabi menyebutkan walladzi biyadihi nafsi, demi diriku, kata Nabi. Apa dia? Bahwasanya tidak ada yang pantas menyembah selain Allah Subhanahu wa taala. Apa dia kalimatnya? Kalimat selanjutnya, kenapa Nabi bisa sampai bersumpah? Kenapa Nabi bisa bersumpah? Ada kalimat yang disampaikan Nabi akan datang. Apa kalimat itu? Inna ahadakum, sesungguhnya salah seorang di antara kamu. Inna ahadakum, sesungguhnya salah satu kamu gitu. La ya'malu, sungguh beramal. Bi'amali ahlil jannah, dengan amalan ahli syurga. Jelas ya? Ini isinya. Kenapa Nabi bersumpah ini? Nabi bisa bersumpah berkasam, fawallahi. Nabi ucapkan, inna ahadakum, sesungguhnya di salah satu kamu itu, wahai manusia, la ya'malu, sungguh beramal, bi'amali ahlil jannah, dengan amalan penduduk surga. Hatta, sehingga ma yakunu, barang yang ada, bainahu, di antaranya seseorang itu, di antaranya amal itu, wa bainaha, dan di antaranya surga, illa dira'un, melainkan satu hasta. Zira'un, melainkan satu hasta. Oke?
Sudah amalnya? Sudah dipahami? Fayasbiqu alaihil kitabu. Fayasbiqu alaihil kitabu. Maka dahulu atasnya kitab. Maka dahulu atasnya kitab. Fayamalu bi'ahmali ahlin nari. Maka beramal ia dengan amalan ahli neraka. Fayadkhuluha. Maka masuklah ia ke dalam neraka. Dah, situ. Paham ini? Ini sumpah Nabi loh. Fa wallahi gitu. Alladzi la ilaha ghairuhu. Demi Allah. Biasanya hadis-hadis lain Nabi cuma lupa alladzi nafsi walladzi, itu aja. Tapi ini Nabi bersumpah. Apa kalimatnya tadi itu? Apa kalimatnya tadi? Sesungguhnya salah satu di antara kamu sungguh beramal ia dengan amalan syurga, sampai adalah ia di antaranya dan di antara syurga illa zira'un, melainkan satu hasta. Wayasbiku alaihil kitab, maka didahulukan atasnya itu kitab. Waya'malu, maka beramal ia bi'amali ahlin nar, dengan amalan penduduk neraka. Paham ini kira-kira? Paham tak? Paham? Di dalam apa? Hah? Paham? Apa itu? Pak Iko paham tak? Apa ini dah paham? Hah? Paham ni? Nabi bersumpah dengan kata fawallahi, dan demi Allah. Artinya apa? Seseorang jangan terlalu bangga dengan amalan dia. Dah? Kata Nabi, Nabi bersumpah ni, inna ahadakum la ya'malu bi'amali ahli jannah. Sungguh kamu itu melakukan amalan yang bisa mendatangkan kamu masuk surga. Kata Nabi itu, la ya'malu bi'amali ahli jannah hatta mayakunu, sampai kamu itu adalah dirimu, amalan yang kamu lakukan dengan daripada surga hanya satu jengkal lagi. Satu hasta berapa? Satu hasta berapa? Satu siku ni. Seginilah atau sejengkal. Satu hasta. Paham ini? Jelas? Jelas kan ni? Mereka itu satu hasta, melainkan amalanmu dengan surga itu satu hasta. Padahal dia itu telah melakukan amalan penduduk surga. Kalau baca Quran, salat tahajud, kemudian sedekah, bisa masuk surga tak? Bisa masuk surga kan? Bisa enggak? Bisa enggak? Bisa kan? Karena itu daripada amalan penduduk. Orang yang sedekah, maka masuk dia pintu sedekah. Orang yang puasa, masuk dia ke pintu ruyani namanya. Orang yang salat masuk kepada pintu salat. Orang yang jihad masuk ke pintu jihad. Itu amalan-amalan daripada amalan penduduk syurga. Hatta mayakunu bainaha, sehingga apa yang kamu lakukan itu adalah apa? Kamu, dirimu, amalanmu hanya sejengkal menuju ke surga. Hanya satu hasta. Begitu nak mau masuk surga, tak bisa. Jelas? Jangan terlalu bangga dengan amalan sendiri. Karena akibatnya bisa jadi Allah telah fayasbiku alaihul kitab. Allah sudah tentukan catatanmu. Fayasbiku alaihul kitab. Nah, kitab ini fayasbiku ini sudah didahulukan. Catatanmu ini di mana nih? Baikkah, celakakah atau bahagia? Allah sudah tentukan. Silahkan kamu beramal amalan apa aja. Amalan mau masuk surga, baca Quran, ibadah segala macam. Tapi ada orang
yang saat dia beramal, ketika dihisab, ternyata dia telah melakukan amalan-amalan diamali ahlun nar. Dia melakukan amalan-amalan ahli neraka. Apa dia? Padahal udah enak aja berjalan di sirat itu. Jalan, ada yang jalan santai, ada yang jalan lari, ada yang jalan. Tiba seperti masuk neraka, mau surga, nggak bisa masuk, jatuh, keceblos dia ke dalam neraka. Itu amalan siapa? Maka disebutkan, yaitu ada orang yang dia beramal, tapi dia telah melakukan amalan-amalan yang memasukkan dia ke dalam neraka. Makanya jangan bangga terhadap amalan, belum tentu. Di Lauhul Mahfuz Allah sudah ciptakan, di Lauhul Mahfuz Allah sudah jadikan dia itu. Contoh, di dalam kitab Ruhul Bayan, bahwasannya ada seorang muadzin. Dia muadzin selama 40 tahun loh, jadi seorang muadzin. Kan amalan baik gitu kan? Amalan baik gitu. Nah, 40 tahun itu masa dia, yaitu kan enggak sembarangan itu. Sesuai dengan hadis Nabi itu. Dia bertahun 7 tahun aja bisa dapat jamin masuk surga. Mereka yang adzan selama 7 tahun aja disebutkan di kitab Jawahir Ma'hub, babul adzan itu, bab azan. Nah, ini 40 tahun adzan. Maka dia mendapatkan amalan-amalan daripada penghuni surga. Nah, tapi ketika dia itu di akhir hayatnya, dia bukan ahli dalam bersurga. Mengapa? Karena disitulah ketika ditanya dia, muazzin ini suka mencari aib-aib orang. Nah, mencari aib-aib orang ini salah satunya amalan penduduk neraka. Habis semua. Padahal dia sudah lempang itu jalannya. Makanya kita berlindung kepada Allah. Disitulah kita berulang-ulang baca doa, Allahumma khtim lana ya Allah bi husnil khatimah, wa la takhtim alaina ya Allah bi su'il khatimah. Kita doakan, Allahumma ahyina bil iman, ya Allah, hidupkan aku dalam keadaan iman, wa amitna bil iman, dan matikan pula aku dalam keadaan iman. Yang menentukan seorang itu finalnya itu saat dia sakaratul maut. Ya kan? Beramal dia, ada dia amal, dia beramal baik, amalan dia sedekahnya, sunatnya, tahajudnya, segala macam dilakukannya segala macam. Tapi pernah dia melakukan sekali saja amalan ini, yaitu amalan mencari aib-aib orang, diputar balikkannya, diadu-adunya segala macam, maka habis sudah amalannya. Karena satu ini, la ya'malu bi'amali ahli nar, sungguh dia beramal penduduk neraka. Nabi katakan ini dengan kalimat apa? Fa wallahi, demi Allah, alladzi la ilaha illa ghairuh, tiada Tuhan, tiada pantas disembah melainkan Allah. Siapa saja yang beramal di antara kamu amalan yang surga, maka belum tentu dia. Kenapa? Karena dia sudah ditetapkan di Lauhul Mahfuz, fayasbiqu alaihul kitab, maka dia sudah ditetapkan daripada di Ummul Kitab. Di Lauhul Mahfuznya sudah ada. Apakah dia celaka? Apakah dia bahagia? Ini kan tergantung. Maka di situ wa na'udzubillahi wa ni'adzubillah, dan kita berlindunglah daripada demikian ini. Mudah-mudahan di akhir hayat kita tetap terus menerus kita ibadah. Maka kata Nabi SAW apa? Innamal a'malu bil khawatim. Innamal a'malu bil khawatim. Innamal a'malu bil khawatim. Sesungguhnya, hanya saja segala perbuatan-perbuatan itu dengan daripada akhirnya. Amalan-amalan dengan akhirnya. Paham ini? Kalau orang yang itu dia ibadah, maka akhir hayatnya pasti ibadah. Kalau orang yang dalam keadaan hidupnya itu baca Quran, maka akhir hayatnya pasti baca Quran. Kalau orang itu mengaji, dia mendalami ilmu agama, pasti akhir hayatnya itu dia adalah akhir hayat. Maka kata Nabi, tergantung daripada perbuatannya semasa dia itu di dunia.
Tapi kalau dia sudah melakukan, masuk juga ke neraka, itu sudah dijebloskan, sudah ditulis di Lauhul Mahfuz. Paham? Yang perkataan Nabi pertama ya. Ya. La ya'malu bi'amali ahli jannah, dia beramal dengan amalan surga, tetapi satu hasta lagi dia tidak bisa masuk ke dalam surga. Mengapa? Karena pernah melakukan amalan-amalan yang memasukkan dia itu ke dalam neraka. Contohnya yaitu mencari-cari aib orang dan lain sebagainya. Ini tanda satu. Terus yang kedua, kebalikannya kata Nabi. Kata Nabi kebalikannya, Nabi bersumpah ini. Kalau sudah Nabi yang bersumpahnya ini, nggak bisa lagi kita bilang. Wa inna ahadakum la ya'malu bi'amali ahli nar. Dan sesungguhnya salah satu di antara kamu beramal dengan amalan ahli neraka. Sesungguhnya di antara kamu beramal amalan ahli neraka, penduduk neraka. Dia beramal hidupnya dari mulai balik sampai dia itu hidup, itu tak ada kebaikan-kebaikan. Dia lakukan daripada kebaikan. Jelas. Hatta mayakunu bainahu wa bainaha, sampai dah dirinya amalannya yang dia lakukan itu penduduk neraka, itu amalan penduduk neraka dengan dirinya illa diraun, itu satu hak, satu asta, melainkan satu asa. Kebalikan yang tadi, fayasbiqu alaihul kitab, maka terdahulu sudah tercatat baginya. Apa katanya? Apa kata Nabi? Fayasbiqu alaihil kitab, maka sudah didahulukan di Lauhul Mahfuz. Apa dahulu Lauhul Mahfuz? Fayamalu bi amali ahlil jannah, maka dia beramal amalan penduduk surga. Fayadkhuluha, maka dia masuk. Kebalikannya, dia perhatikan, mulai dari balik orang yang berbuat maksiat, jangan kita remehkan pula. Kita nggak tahu nanti akhir hayatnya gimana. Nah di situ dia, saat dia itu melakukan maksiat, rupanya begitu dia hendak mau masuk neraka, sehasta lagi tak bisa. Kenapa? Ada pernah amalannya. Maka dirinya dan daripada neraka cuma satu hasta, tidak bisa masuk ke dalam neraka. Padahal dia pantas masuk neraka. Akan tetapi karena dia pernah melakukan amalan penduduk surga. Apa amalan penduduk surga? Seperti misalkan dia itu bersedekah. Dengan sedekah ini dia bisa mengantarkan dia itu daripada menuju ke surga. Padahal dia enggak pernah. Contoh misalkan seorang dia menolong seorang pemabuk. Dia pemabuk itu kan amalan penduduk neraka itu. Tapi dia pernah menolong orang. Tetapi dia pernah yaitu berselawat kepada Nabi misalkan. Dengan selawat kepada Nabi bisa mengantarkan dia itu ke dalam surga. Paham ini? Paham? Saya bawa kisahnya. Dalam kitab Jawahirul Lu'lu'iyah, dikutip dia itu dalam kitab Fathul Mubin, bahwasannya ada seorang yang sedang terlena cinta antara orang Islam, Muslim dan orang Nasrani. Kemudian si Muslim ini kan namanya dia sedang kasmaran ya. Dia berpikir saat dia itu dalam keadaan sakit. Kemudian dalam keadaan sakit, jatuh sakit. Dalam sakitnya itu apa dia? Dia berpikir, kalaulah nanti di akhirat meninggal aku enggak akan jumpa kepadanya. Enggak ketemu katanya. Jadi oleh karena itu, karena dia Nasrani si perempuan itu. Kemudian saat demikian itu, si Muslim ini kemudian dia hendak memeluk agama perempuan yang dia cintai. Ternyata si perempuan itu berbalik. Berbaliknya apa? Kalaulah nanti aku mati gitu, enggak akan aku ketemulah dengan laki-laki itu. Maka kata laki-laki itu dia pun memeluk agama Nasrani. Yang Nasrani
memeluk agama Islam. Dia nggak tahu. Padahal amalannya, amalan-amalan neraka, padahal amalan-amalan surga di Lauhul Mahfuz sudah ditentukan oleh Allah. Laki-laki ini, ayat itu mati dalam keadaan murtad. Perempuan ini mati dalam keadaan mu'allaf. Yang dahulunya dia itu pantas berjalan ke jalan menuju ke neraka, rupanya ada amalan yang masuk surga, yaitu niat dia, yaitu berkumpul dengan orang-orang muslim saat itu. Makanya demikian dia lakukan. Jadi oleh karena itu, disitulah kita harus berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala terus menerus. Ya Allah, berulang-ulang ayat yang sudah saya sampaikan itu di Quran surah Ali Imran, kita ulangkan ayat 103. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan kau matikan kami ya Allah kecuali dalam keadaan Islam ya Allah. Jangan kami mati beramal kami tapi mati tidak dalam keadaan Islam, tidak mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Ini yang harus kita terus waspadai. Kita terus, karena kematian itu nggak tahu. Sementara di Lauhul Mahfuz sudah ditentukan kita, sudah ditentukan, ya. Tetapi kalau sudah ditentukan demikian, kita terus berdoa. Siapa tahu Allah beri keridhaan supaya Allah pindahkan kita ke tempat yang derajat yang lebih baik. Pindah kan? Ada orang dia pantas dia untuk masuk neraka, tapi bisa menyebabkan dia itu masuk surga. Apa disebutkan di dalam Quran disebutkan? Dalam Quran disebutkan yaitu surat Al-Lail. Surat Al-Lail. Di Quran surat Al-Lail. Ayat 5 sampai 6. Wa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna. Wa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna. Ada. Dan adapun orang yang memberikan, dia berikan, tapi disertai apa? Takwa. Dia memberikan, kemudian dia takwa kepada Allah. Wasaddaqa bil husna, dan membenarkan apa yang diberikan ini, Allah akan memberikan pahala. Maksud pahala apa? Bil husna. Jelas ini? Jadi ketika kita tidak bersedekah, kita tidak memberi sesuatu, kita melakukan sesuatu, yakinkan itu Allah akan memberikan pahala. Yakinkan. Wasaddaqa bil husna. Walaupun mungkin sudah ditetapkan di Lauhul Mahfuz kita ini, itu hak Allah. Cuman dari sini bisa memberikan kita jalan. Kata Allah. Apa jalannya? Fasanuyassiruhu lil yusra. Maka kami akan tunjukkan kepada mereka jalan yang mudah. Fanuyassiruhu lil yusra. Fanuyassiruhu lil yusra. Maka kami tunjukkan, kan jalan ini sirusalikin sarra ya. Maka kami tunjukkan akan dia jalan yang mudah. Jalan yang mudah, yakinkan. Setiap amalan-amalan apa kita, ya Allah, apakah aku masuk? Ya, kita kan nggak tahu nih, kita ini kemana nih? Berbuat maksiat di akhir hayat atau berbuat taat? Kita nggak tahu kan? Cuma Allah yang tahu. Jangan kita merasa diri bahwasannya amalan-amalan kita ini itu tidak. Bisa jadi orang yang lebih baik, bisa jadi orang yang ini. Maka di situ sudah ditetapkan. Maka bagaimana kita supaya bisa mempertahankan ini? Maka yaitu yakinkan dengan apa yang kita amalkan ini, Allah akan datangkan pahala dan pahala ini akan membantu kita nanti. Fasanuyassiruhu lil yusra. Apa dia? Berikan apa yang kita berikan. Takwa, kemudian benarkan dengan pahala. Husna ini kebaikan-kebaikan. Fasanuyassiruhu lil yusra. Kebalikannya. Wa amman, kemudian apa lagi? Yang kebaikan ayat 10, orang yang tidak mempercayai dan tidak dia memberi, fasanuyassiruhu lil usra, maka Allah akan sulitkan jalannya. Sulit.
Nggak ada aja. Mana ada itu ngaji duduk ini pahala. Buang-buang waktu aja tuh. Nggak ada aja itu kita sholat. Nggak ada aja itu sedekah. Buang-buang waktu. Buang-buang harta. Maka Allah akan sulitkan dia bagi. Baik di dunia sulit maupun di akhirat. Inilah yang kita bisa doa. Jadi oleh karena itu, bila kita ingin melakukan amalan-amalan yang baik, maka berlindunglah kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala di akhir hayat kita. Nggak tahu kita. Satu kisah saya sampaikan. Apa dia? Kisah Nabi Daud. Kisah Nabi Daud. Seorang laki-laki datang kepada Nabi Daud. Kemudian laki-laki ini datang kepada Nabi Daud dan dia melihat ada seseorang yang matanya melotot, sangat melotot. Maka dikatakan laki-laki ini, wahai Tuan, siapa gerangan yang itu memandangku penuh dengan menakutkan, penuh dengan ini matanya tajam. Kata Nabi Daud, dia malaikat Israel, dia malaikat pencabut nyawa. Terkejut. Nah, saat itu dimintalah laki-laki ini kepada Nabi Daud, wahai Tuan ini kan punya anak buah, mulai dari semut, mulai dari ini, mulai dari jin, mulai ini sampai angin. Coba Tuan perintahkan ke angin supaya saya dipindahkan ke negeri Anu. Ada riwayat mengatakan ke negeri India. Ke negeri India. Supaya apa? Supaya itu malaikat tidak mencariku. Tajam kali matanya. Malaikat itu akhirnya dipindahkan oleh Nabi Daud melalui dari atas perintah Nabi Daud dengan izin Allah, angin itu membawa laki-laki ini sampai ke negeri India. Lantas sudah sampai ke sana, selang di sana ternyata yaitu dia meninggal di sana. Dia meninggal di sana, dicabut nyawa. Saat demikian itu lari, kemudian malaikat Israel balik lagi berjumpa dengan Nabi Daud. Nabi Daud bertanya, Nabi Daud itu ayahnya, Nabi Sulaiman. Nabi Daud ayahnya. Kemudian Nabi Sulaiman berkata kepada Nabi Sulaiman berkata kepada laki-laki yang penggaulnya itu, saya tadi melihat engkau bahwasanya melihat laki-laki itu. Apa gerangannya? Entahlah, saya enggak tahu. Entah kenapa dia matinya di situ pula katanya. Berarti sudah ditetapkan Allah matinya di sana. Dia minta, walaupun dia minta dipindahkan, maut itu pasti juga akan datang. Maka itu sudah ditetapkan di Lauhul Mahfuz waktu kita di dalam rahim. Maka Nabi katakan demikian. Oleh karena itu Nabi Sulaiman pun terkejut. Nabi Sulaiman ternyata laki-laki itu meninggalnya daripada yaitu di negeri India. Karena sudah ditetapkan. Kemudian apalagi dia ada orang yang beramal amalannya sempurna, tapi di akhir hayatnya bisa dia murtad. Siapa itu? Kisahnya siapa? Kisahnya yaitu seorang ulama besar. Ulama besar. Di dalam kitab di Duratun Nasihin ada. Nasaihul Ibad Syekh Nawawi Al-Bantani ada. Kemudian kitab Majalisus Saniyah juga ada. Siapa itu? Syekh Barsisah. Jauhar Mahub juga ada. Jauhar Mahub, Sirus Salikin yang samping. Syekh Barsisah ini ulama besar. Sampai-sampai muridnya itu bisa terbang, mempunyai murid 6.000, 60.000 murid. Situna alfan tilmidhuhu. Dia punya murid yaitu daripada 60.000. Semua murid itu bisa terbang dengan berkah karomah gurunya. Bayangkan aja, muridnya bisa terbang fil hawa di udara, apalagi gurunya. Sudah? Nah, itu muridnya aja, apalagi gurunya. Nah, saat demikian itu, para malaikat-malaikat yang ada di langit, ta'ajjabat malaikatu, takjub, heran, memuji keibadahan daripada yaitu Syekh Barsisah ini, atau Barseso kata orang. Syekh Barsisah memuji. Maka kata Allah, wahai malaikat, inni a'lamu ma la ta'lamu. Aku yang lebih tahu. Inni a'lamu, sesungguhnya aku mengetahui dia. Itu orang akhir hayatnya dia bukan orang yang ahli surga. Mendengar
perkacaan itu rupanya iblis menguping. Iblis menguping saat itu. Mendengar percakapan Allah dengan malaikat menguping. Maka iblis cepat sedia, dia bergegas menyamar. Dia nyamar apa? Dia menyamar menjadi seorang yang ahli ibadah. Ahli ibadah, kuat ibadahnya, sangat ibadah. Kalaulah Syekh Barseso ini kuat dia beribadah, maka laki-laki ini yang iblis tadi nyamar lebih kuat lagi ibadahnya. Jadi tidak bisa menjamin kalau ada orang yang ahli ibadah, ternyata iblis pun bisa menjadi ahli ibadah. Kalau dia katakan dia orang ahli ilmu, iblis pun bisa menjadi orang ahli ilmu. Ya kan? Nah, di situ kita enggak menentukan, Allah yang menentukan. Nah, saat di situ apa dia? Begitu dia ibadah, Syekh Barseso ini menghampirilah laki-laki ini. Tuan, kok tuan ibadahnya begitu? Apa rahasianya? Ditanya-nya, oh rahasianya ini saya bisa tak makan, saya tak makan ini segala macam ini. Rupanya udah mulailah kena tergoda dia. Maka bila engkau ingin ibadahmu sepertiku, maka kamu sujudlah. Sujudlah kamu. Kamu katakan bahwasannya Allah itu tidak ini, pokok macam-macam supaya bagaimana dia menjadi murtad. Oh, tak bisa. Tak bisa. Tak bisa seperti itu, melawan dan dia membantah. Nah, kemudian diperintahkan untuk melakukan perzinaan, melakukan ini. Lantas dia mau. Diaraklah daripada masyarakat untuk dirajam. Saat dia itu dikatakan lagi apa dia? Dia minta tolong lagi kepada yang dia mengatakan ini sehingga dia katanya itu dirajam. Sekarang apabila kamu ingin benar-benar sepertiku ibadah, kamu tidak mau sujud karena kamu diikat demikian, maka yaitu pejamkan matamu. Kamu sujud dengan cara memejamkan matamu. Sujud dia dengan cara memejamkan, karena perintah daripada iblis itu, maka yaitu dia memejamkan matanya, kemudian dia meninggal, maka yaitu dia mati dalam keadaan su'ul khatimah. Dia mati dalam keadaan su'ul khatimah. Na'udzubillah min dzalik. Itu yang kita minta perlindungan pada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampailah kita itu, yaitu di akhir hayat kita tidak dalam keadaan berbuat amalan-amalan, berbuat kebaikan. Maka bila ini yang maka akhir hayat kita pasti kita akan demikian itu. Maka tergantung daripada amalan. Terus apa yang menyebabkan seorang itu sehingga dia bisa menjadi su'ul khatimah? Maka kata ulama apa? Wa min alamati su'ul khatimah. Kata ulama, dalam kitab Syarah Sudur wal Hayata wal Kubur, karangan Syekh Jalaluddin As-Suyuti. Syekh Jalaluddin As-Suyuti. Beliau berkata, apa kata beliau dalam kitab Syarah Sudur wal Hayata wal Kubur? Bahwasannya min alamati su'ul khatimah. Min alamati su'ul khatimah. Di antara tanda-tanda su'ul khatimah, mati orang dalam keadaan buruk, pertama, kata ulama, qala ba'duhum. Berkata sebagian ulama. Apa kata ulama? Min alamati su'ul khatimah, di antara tanda-tanda seorang itu su'ul khatimah, apa dia? Pertama, yaitu meminum khamar, memabukkan. Meminum khamar. Yang kedua,
Tanda seorang ya daripada sul khatimah apa dia? Meremehkan atau menyepelekan, meringan-ringankan ya. Meringankan salat, menyepelekan akan salat. Ini tanda yaitu seorang sul khatimah. Yang ketiga, durhaka kepada orang tua. Yang ketiga, durhaka kepada orang tua. Yang keempat, tanda seorang yaitu su'ul khatimah adzal muslimin. Adzal muslimina, menyakiti hati orang muslim. Menyakiti hati orang muslim. Nah, inilah tanda seorang yaitu disebutkan oleh Imam Jalaluddin As-Suyuti akan daripada tanda-tanda su'ul khatimah, yaitu buruk dalam keadaannya. Kemudian apa lagi? Ini tanda su'ul khatimah. Kalau tanda orang yang husnul khatimah, matinya dalam keadaan berwudu, mati dalam keadaan dia itu baca Quran, mati dia itu dalam keadaan salat. Ini terjadi pada sahabat ini. Para sahabat itu banyak mereka melakukan dalam keadaan berwudu. Kalau orang yang senantiasa wudu, maka matinya pun akan dalam keadaan berwudu. Jadi oleh karena itu, berlindung kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Buatlah amalan-amalan, bacaan amalan-amalan kita. Jangan kita berpikir buku catatan memang sudah ditentukan Allah, untuk apa beramal lagi? Jangan. Yakinkan itu pahala bisa menyelamatkan kita. Wa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassirhu lil yusra. Allah akan berikan jalan kepadanya. Walaupun sudah ditentukan oleh Allah, itu hak Allah. Ridha Allah bisa mengantarkan kita ke dalam syurga itu tadi. Inilah dia yaitu kajian kita dengan Nabi bersumpah, fa wallahi, maka janganlah kita beramal kita merasa bahwasanya amalan kita ini benar, amalan kita ini bisa memasukkan kita surga. Belum tentu di akhir hayat. Finalnya nanti adalah di akhir hayat seseorang itu bagaimana. Apa tanda-tanda orang yang tanda-tanda orang yang su'ul khatimah? Disebutkan dalam kitab tersebut juga bahwasannya tanda orang yang su'ul khatimah apa dia? Kering air matanya. Air matanya itu kering. Kemudian dinasehatin saat dia itu enggak dengar lagi. Dia terbayang kelakuan, dia terbayang perilakunya sewaktu masa hidup itu maksiat. Dinasihatin enggak mempan. Kalau orang yang berbuat baik, maka saat di akhir hayatnya dia itu mendengarkan orang baca Quran, mendengarkan nasihat-nasihat, sampai mati pun mendengar. Ada sebagiannya itu ketika kita lihat, kita survei, bahwasannya yaitu mencak-mencak dinasihat makin mencak, mengamuk-ngamuk. Nah, itulah kita minta dalam ibadah kita, terus kita berdoa, ya Allah, Allahumma khtim lana ya Allah bi husnil khatimah wa la takhtim alaina ya Allah bi su'il khatimah. Berulang-ulang kita bacakan doa kita itu, dan buatlah amalan-amalan yang amalannya wirid-wirid kita termasuk. Maka Imam dalam kitab Jawahirul Lu'liyah beliau mengatakan, amalan apa yang bisa menetapkan iman seseorang sampai akhir hayatnya? Jaga wudunya, dan dia membaca doa setelah daripada berwudu dengan doa setelah wudu. Istiqomah kan itu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ij'alni minat tawabin waj'alni minal mutatahhirin waj'alni min ibadikas salihin. Bila dia istiqomahkan, maka yaitu Allah akan tetapkan imannya sampai akhir hayatnya itu tadi. Mudah-mudahan kita digabungkan, dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu beserta orang-orang yang telah menjalankan ibadahnya sampai akhir hayatnya itu mengucapkan kalimat la ilaha illallah, berbuat kebaikan
membaca amalan, melakukan amalan-amalan, apakah baca Quran, apakah salat. Ada orang yang beribadah saat sujud dia meninggal. Ada orang dia mengaji saat mengaji dia meninggal. Ada orang yang dia saat dia itu tidak pernah dia bermaksiat, tidak pernah berbuat kebaikan, ketika dia berbuat kebaikan meninggal dia. Contoh, saya pernah mendengarkan satu kisah, yaitu kisahnya seorang pramugari. Pramugari ini dia tidak pernah beribadah. Dia taat pun tak pernah. Saat itu pramugari. Maka pramugari ini ketika itu dia hendak bertobat. Maka dia itu saat dia bergabung dengan pengajian-pengajian, saat pengajian sudah mulai dia mengaji, sudah mulai dia duduk di majelis ilmu, namanya pramugari, tak pernah dia. Saat itu mendengar dia demikian, ketika seorang syekh ini dia bertanya kepada kawan yang biasa duduk, si fulan kemana? Yang biasa oh yang itu, yang pramugari itu. Oh iya, dia lagi sakit syekh. Dia lagi sakit ustaz. Sakit dia. Maka doakan. Besok begitu ditanya, apa dia lagi? Ditanya, sudah sehat? Dia sudah meninggal. Meninggal dia. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Nah, saat itu apa dikatakan? Lihatlah, syekh ini merasa sedih. Kemudian dia merasa terharu melihat daripada seorang pramugari ini. Apa dia? Yang dahulu tak ibadah, tapi di akhir hayatnya dia hidupkan majelis ilmu. Allah datangkan dia itu amalan-amalan yang mengantarkan dia itu ke dalam surga. Walaupun dia dalam keadaan sakit, tapi dia masih dalam hatinya itu dalam menghidupkan pengajian. Dahulu tak pernah hidupkan pengajian tak pernah dia. Tapi begitu dia taubat, saat dia gitu, dia hidup majelis, dia sakit. Ternyata Allah sudah tentukan di Lauhul Mahfuz. Apakah dia syaqiyun? Apakah dia itu sa'idun? Ternyata Allah telah catat dia, yaitu menjadi hamba-hamba yang sa'idun. Di akhir hayatnya dia berbuat taat, menghidupkan majelis ilmu, sehingga disitulah terharu. Tak tahu lagi apa mau dikatakan syekh ini. Apakah dirinya nanti seperti perempuan ini yang taat di akhir hayatnya? Belum tentu. Maka disitulah kita berulang-ulang, jadikan amalan kita ini amalan yang mengantarkan kita ke surga dan menjadikan kita di akhir hayat kita, saat kita ini tidak mengaji lagi, saat itu mati, yaitu berpisah, menuntut ilmu lah, sampai yaitu nyawa berpisah di tubuh kita, sampai Allah jemput kita dalam keadaan memegang kitab, dalam keadaan menghayati, dalam keadaan mentelaah, dalam menyampaikan dakwah-dakwah. Mudah-mudahan kita digolongkan menjadi orang-orang yang dalam keadaan husnul khatimah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari wa Muslim. Itu saja kajian kita. InsyaAllah kita akan lanjutkan kembali, ambil hikmahnya, ambil pelajaran kita pada malam ini. Buat kesimpulannya dari hadis yang pertama menceritakan Ibnu Mas'ud, dari hadis yang kemudian dari yang berikutnya tentang siapa itu Rasulullah As-Sadiqul wal Masduq. Kemudian hadis ini menceritakan tentang proses manusia, kemudian tiupan ruh, kemudian yaitu Allah perintahkan daripada 4 kali kalimat. Kemudian apa lagi? Yaitu amalan takdir yang telah ditentukan oleh Allah. Apakah syaqiyun? Apakah dia itu sa'idun? Mudah-mudahan kita dapat melanjutkan kembali kajian kita ini di hadis yang kelima. Wallahu a'lam bissawab. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin ya dzal jalali wal ikram. Wa salli wa sallim ala sadatina ashabi Rasulillah ajma'in. Allahumma asina 'aqibatana fil umuri kulliha wajirna min akhizid dunya wa adzabil akhirah. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka 'afuwun karimun halimun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna ya Allah ya Karim. Allahumma akhtim lana ya Allah bihusnil khatimah wa la takhtim 'alaina ya Allah bisu'il khatimah. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira wa li shaykhina wa li mashayikhina wa li jaddina wa li jaddatina wa li ajdadina wa li jami'il muslimina wal muslimat والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين
ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد ya Rabbi salli wa sallim wa barik alaihi. Demikian kajian ini semoga ada manfaatnya. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.